Apa kabar usaha abu-abu? Terpantau sih abu-abu masih berusaha ya dengan live bisa setiap hari bahkan sampai malam. Di ekonomi yang sekarang ya, cari BEP aja susah nih apalagi bisa dapat untung. Nah, makanya pentingnya untuk kita berhati-hati dalam melakukan pembelian apapun. Di ekonomi yang sekarang harus berhati-hatilah dalam melakukan pembelian. Baliknya nih, pendamping abu-abu semakin giat eksis online. Apakah jualan juga? Sepertinya tidak tuh. Malah sibuk komal sampai tengah malam bahkan sampai pagi. Dan juga sibuk bikin VT, bikin story, klarifikasi sana sini. Kira-kira pemasukan mereka dari mana ya? Pasti usaha mereka sudah lebih stabil ya dibanding abu-abu. Nepos kemana? Hah? Aku yakin nih sebentar lagi keluar videonya. Soalnya semalam tuh kan ada keributan kan. Niki lagi diwawancara kalau nggak salah. Tiba-tiba ada yang nyerang wong lanang ya kan. Nih aku yakin nih pasti si Nepos tua itu, si Fitri Sahulteru, pasti dia bilang itu rekayasa dari pengikutnya Niki. Aku yakin itu. Nggak percaya kalian sama aku? Bentar lagi dibuat video. Namanya Nepos ya kan. Jadi sudah bermacam-macam cara si Nepos ini buat merusak acara Niki, acara sidang udah berulang kali. Jangan-jangan dia yang bayar itu pula ya kan. Soalnya dia tidak akan tinggal diam katanya. Seterusnya dia keluar-keluar. Kalau sampai terbukti Niki ini di penjara 20 tahun. Anjir. Nah ya kak. Sebentar lagi keluar itu video Nepos. Pasti dia bilang kita nuduh netizen. Hei GPU, kamu tahu nggak sekarang kamu punya lawan baru, namanya Ibu Sindu. Nah, pengacara Nikita Mirzani yang baru ini nggak kaleng-kaleng guys. Dia itu perwakilan Pak Presiden dan Pak Gibran ya. Jadi kamu harus hati-hati. Sister Hong, Dora, kamu sudah punya lawan baru. Selamat. 3 orang dari pihak seberang sudah dilaporkan. Kira-kira siapa ya? Komal sampai subuh, Kaya enggak, dilaporkan iya. Bener-bener aku Koko Hiroshimot ya turut prihatin, bener-bener turut prihatin atas apa yang menimpa grup seberang. Saranku kalau hujan-hujan itu pakai sepatu yang anti licin ya, jadi biar nggak kepleset kemana-mana. Salam dari Koko Hiroshimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Persidangan lanjutan perkara terdakwa Nikita Mirzani berlangsung hari ini Kamis 18 September 2025 dengan agenda pembuktian dari terdakwa. 4 orang saksi perempuan yang backgroundnya sebagai ibu rumah tangga pun diperiksa dalam persidangan itu sebagai saksi yang meringankan terdakwa Nikita Mirzani. Publik pun berharap dengan kesaksian yang diberikan oleh keempat ibu rumah tangga itu dapat meringankan si terdakwa bahwasanya terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun publik pun tercengang-cengang dan ternganga-nganga bahwa keempat saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini semuanya berasal dari ibu-ibu yang menggunakan skincare dari produk Glavicia. Opini publik pun semakin tak terbendung dan mengatakan pada bagian mana keterangan atau kesaksian dari keempat saksi di atas ini yang dapat meringankan terdakwa dan membantah bahwa terdakwa tidak melakukan dugaan pemerasan, dugaan pengancaman serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta keterangan saksi yang mana yang menjelaskan bahwa uang yang diterima oleh terdakwa NM sejumlah 4 miliar dari Dr. Reja Gladys adalah merupakan uang kesepakatan kerjasama atau endorsement. Untuk Kaniki kan ini udah lama ya, udah 7 bulan. Sedangkan endorse Kaniki kan sehari bisa lebih dari 1 miliar. Sesuai nggak sih Kak mungkin dengan kerugian yang ada? Nggak sesuai. Untuk Amayo sendiri kan juga pasti ada kerugian nih soalnya. Tahu gitu kalau misalnya dibilang sekarang meres, tahu gitu, saya minta aja 500 M. Gak apa-apa saya dipenjara 20 tahun, tapi 500 M. Kamayo gitu sendiri kerugiannya berapa kan Kaniki kalau Kamayo sendiri secara pribadi kan berbulan-bulan nikah di dalam. Aduh yang tahu Icat lagi sama dia nih yang tahu nih. Dia yang Berapa tahu kira-kira, pemasukan saya sebulan. Ke belakang dulu deh. Kalau untuk kondisi Oh udah. kondisi kesehatan gimana ya? Kondisi kesehatan sekarang aman karena setiap nunggu di belakang tuh itu namanya kandang monyet. Jadi disebutnya kandang monyet karena sel kecil nggak ada apa-apa, makanya saya minta sama Icat sama Kelly bawain kasur. Menurut Abang, apakah saksi tadi bisa meringankan? Belum mengarah ke sana ya, belum mengarah ke sana. Cuman jadi satu tontonan aja gitu ya.
Mereka tuh ngomong-ngomong kosong aja di sana ya. Pertanyaan jaksa juga sebenarnya daripada nggak ada yang ditanyakan, nanya ya kan. Termasuk juga dari penasihat hukum juga ya. Pertanyaan-pertanyaannya ya mohon maaf ya nggak berbobot kalau menurut saya ya. Saksi ahli kemarin gimana? Saksi ahli kemarin gimana? Ya menjelaskan sesuai dengan keahlian dia. Bang, boleh nggak saya ngakak sidang hari ini nggak nyambung banget? Boleh, silakan. Asal jangan tertekan aja. Ya. Aku juga ikut ngakak, boleh bang? Boleh dong. Lucu banget saksinya bang, banyak lupa sampai hakimnya agak Iya, hakimnya sampai bilang gini, ya. Kamu awal memberikan yang lucu tuh yang terakhir sih kalau menurut saya, yang rambutnya kepang kuda itu ya. Sampai urusan rumah tangga pun diungkapkan semua di situ. Kayak apa? Suaminya marah, dia beli skincare, uang belanja dikurangi, astagfirullahaladzim. Terus sampai ngebahas Black Mamba, ya Allah. Saksi-saksinya hiburan jatuhnya ya. Lucu banget saksinya bang, banyak lupa sampai hakim agensi. Iya bang, itu saksi-saksi kan pada dikumpulin sama terdakwa, bertemu di sebuah mall, artinya disetting bukan bang? Ya nggak tahu ya kalau masalah disetting atau enggak. Yang pasti ya, inti dari saksi itu melihat, mendengar, mengalami langsung satu tindak pidana ya. Kalau dikumpulkan dulu untuk apa, di briefing dulu, yaitu nanti resikonya saksi berbohong, berarti dia tanggung jawab karena dia udah disumpah ya. Umpamanya dia berbohong, tanggung jawabnya dunia akhirat ya. Kalau dia berbohong ketahuan di pengadilan, ya dia bisa dipidana, dilaporkan. Masalah dia mau disetting atau enggak, ya pasti ketahuan lah dari. Makanya saya bilang kalau di persidangan tuh nggak bisa bohong ya, pasti ketahuan. Mau bohong gimana pun. Sebenarnya ini jaksa penuntut umum ngalurin aja. Sudah lihat persidangan hari ini? Sudah lihat belum? Aku heran ya. Apa namanya? JPU itu singkatannya jangan pakai uang. Tujuannya apa? Agar jangan pelintir undang-undang. Itu JPU singkatannya itu tuh. Oke. Syarat penegakan hukum itu jujur. Makanya saya bilang in criminalibus probantiones beden esse luca clariores. Kata probantiones itu artinya bukti memang. Namun kalau sarjana hukum, khususnya bukan jaksa nih, bukan jaksa, polisi, jaksa, hakim, walah mereka dikuncinya sebenarnya. Ya, aku yakin mereka nggak belajar itu. Kata probantiones itu lahir dari dua akar kata, dua. Proba dan probus. Proba bukti, probus kejujuran. Ya, biar terang seperti cahaya harus jujur. Aku bingung melihat jaksa di Indonesia ini. Kadang marah. Kayak tadi lah kita lihat ya. Sibuk. Mereka itu pedagang atau apa sih? JPU itu pedagang. Mereka itu kayak perwakilan ya. Kayak perwakilan pemilik produk. Bisa pula mereka rubah-rubah harga. Itu kalau di Amerika atau di negara maju ya, jaksa marah aja ditegur oleh hakim, ditegur hakim. Jaksa nggak konsisten aja ditegur sama hakim. Di Indonesia enggak. Padahal di sana negeri liberal. Di sini negeri bertuan, orang ini apa ya? Aku bingung deh. Serius aku jijik. Cobalah. Ya, hakim harusnya tegur dong JPU-nya begitu, ngaco aja. Biar nggak jelas begitu, harus jelas lah. Anti hoax, ya. Hoax itu buat hoax saja mereka itu.
Kini ku sadari kasus Nikita Mirzani tak selesai ini, kapan selesainya? Kok aneh banget ini kasus Nipos ya, dan para gerombolannya sudah ada kemajuan. Mereka mulai kocar kacir, ketakutan, mungkin takut di penjara karena sering buat fakta-fakta yang tidak sesuai. Makanya kali ini Nipos sudah mulai menjauh guys.